Selamat bergabung kembali di perkuliahan praktik elektronika dasar. Pada kali ini kita nanti memasuki praktik dengan topik rangkaian implementasi hukum Kirchhoff. Jadi dengan praktik ini nanti diharapkan kalian dapat mengenal dan memahami implementasi rangkaian hukum Kirchhoff dan juga nanti dapat mengukur tegangan dan arus pada masing-masing resistor, dan kemudian sesuai dengan teori nanti kalian juga bisa menghitung tegangan dan arus pada sebuah rangkaian hukum Kirchhoff. Tentunya di sini perlu diingat kembali bahwa hukum Kirchhoff 1 tentang arus listrik di sini nanti bisa dilihat bahwa jumlah arus yang masuk ke rangkaian, ke suatu percabangan itu nanti akan sama dengan arus yang keluar di suatu titik percabangan itu. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sehingga dalam gambar ini di sini ada 3 cabang, maka bisa bisa dilihat bahwa I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, kemudian hukum Kirchhoff 2 di sini kita bisa melihat bahwa di dalam rangkaian yang tertutup jumlah aljabar dari gaya listrik atau aljabar tegangan di masing-masing titik, baik itu dari power supply ataupun juga tegangan yang ditimbulkan karena arus dan hambatan pada suatu resistor, maka di situ nanti jumlah penurunan tegangannya sama dengan 0, atau bisa dengan istilah lain sigma E atau sigma tegangan di sini itu ditambah dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dalam teori kemarin, nanti kita akan praktekkan dalam simulasi ini. Nah, kemudian untuk langkah kerja praktik hari ini, nanti rekan-rekan bisa mencoba dengan membuat sebuah rangkaian, seperti halnya contoh hukum Kirchhoff yang sudah kita gunakan sebagai latihan di perkuliahan teori kemarin. Nah, di sini ada 2 buah tegangan. Ada tegangan yang pertama 10 volt dan tegangan yang kedua adalah 20 volt. Kemudian nanti kita bisa tentukan juga nilai R1 di sini nanti kita contohkan 1000 ohm, kemudian R2 2000 ohm dan R3 4000 ohm. Nanti akan kita lihat berapa hasil arus yang ada di R3 ini. Tentunya secara teori rekan-rekan bisa hitung dengan loop ya, nanti bisa Anda buat pakai loop. Misalnya di teori nanti kalian bisa pakai dengan loop, misalnya seperti ini. Ini persis nanti silahkan dilihat di slide yang teori, dan yang nanti yang di sebelah kanan nanti misalnya loopnya seperti ini, nanti Anda tinggal hitung persamaannya. Namun pada praktik simulasi ini silahkan nanti Anda bisa ukur arus yang mengalir di masing-masing resistor, bisa di R1, R2, dan R3 dengan ampere meter. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa Anda catat hasil pengamatan pengukurannya di tabel itu, dan di sini hasil perhitungannya nanti silahkan Anda masukkan, kemudian dibandingkan ada selisih berapa atau ada perbedaan antara perhitungan dengan pengukuran. Tentunya ada perbedaan, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh perbedaannya, dan setidaknya nanti hasil pengukuran itu mendekati perhitungan. Untuk berikutnya, pembuatan rangkaiannya seperti yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Di sini Anda masuk ke Circuit Wizard, kemudian Anda klik New Project. Di sini Anda klik Electronic Project, kemudian klik OK. Dan kita mulai menyusun rangkaian untuk implementasi hukum Kirchhoff ini. Di sini kita bisa menggunakan 2 buah sumber tegangan. Kemudian kita juga nambahkan dengan
3 buah resistor. Di sini nanti rekan bisa susun sedemikian rupa sesuai dengan yang ada di gambar itu misalnya. Kemudian ini untuk R2-nya. Dan nanti untuk R3-nya Anda pasangkan seperti ini. Nah, silahkan ini juga bisa Anda sesuaikan nilai parameternya. Nah, di sini 1 kilo. Nanti kita akan ubah nilainya sesuai dengan yang ada di lab sheet itu. Dan nanti kita bisa ukur nilai. Nah, seperti ini. Nilainya disesuaikan. Di sini V1 10 volt. Kemudian V2 20 volt. Kemudian, nah di sini nanti rekan-rekan bisa ganti nilainya sesuai NIT. Misalnya ini saya pakai nilai 4 digit terakhir adalah 1000, misalnya 1000. Kemudian di R2 kita bisa tentukan misalnya di sini 2000 ohm ya atau 2 kilo. Dan di R3 di sini nanti bisa kita tentukan 4000 ohm atau 4 kilo. Nah, kalau perhitungan memang kita harus membuat persamaan menggunakan loop seperti itu ya. Dan di sini nanti pada pengukuran rekan-rekan tinggal bisa ukur. Kalau nanti akan mengukur R1 silahkan disisipkan di R1 di sini ampere meternya. Anda bisa pasang di setelahnya atau di sebelumnya. Begitu juga R2 bisa Anda pasang di sebelum atau setelahnya R2 ini. Nah, kalau untuk R3 nanti silahkan juga Anda bisa pasangkan ampere meter di sebelum atau di setelahnya. Yang penting di sini dalam mengukur arus listrik kita harus pasangkan secara seri dengan menyisipkan pada ruas atau jalur yang akan kita ukur, menyisipkan ampere meter. Kemudian untuk pengukuran tegangannya silakan nanti lakukan untuk pengukuran tegangan secara paralel dengan resistor yang akan diukur maupun tegangan yang ada di power supply ini. Kemudian nanti silahkan untuk pengukurannya tidak akan saya demokan atau contohkan semuanya, tetapi di sini saya nanti akan memberikan satu contoh. Misalnya saya akan mengukur R3. Kemudian untuk parameter-parameter yang lain nanti silahkan rekan-rekan bisa ukur sendiri sesuai dengan contoh-contoh sebelumnya. Nanti silahkan itu nanti di screenshot ya hasil pengukurannya, biar nanti akan saya lihat, akan saya cermati, dan screenshot rangkaian Anda nanti silahkan disisipkan atau dilampirkan di dalam laporan Anda. Sebagai contoh ini saya akan mengukur ini ya, arus yang ada pada R3. Nah, nanti Anda bisa sisipkan di sini. Ini adalah cara mengukur arus R3. Oke. Kemudian jangan lupa kita ubah instrumen ini menjadi current untuk penghitung atau pengukur nilai arus. Di sini kita kasih optionnya per meter 3 misalnya, karena kita akan ukur arus 3. Di sini adalah IR3 misalnya. Nah, di sini sudah muncul. Kalau ini kurang lebar bisa Anda sesuaikan. Nah, seperti ini. Dan ini kita bisa jalankan dengan cara klik play. Nah, di sini kita sudah melihat nilai arus yang terukur di R3 ini sebesar 2,85 mA. Nah, silahkan nanti ini ditulis di dalam tabel dan kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungannya. Begitu juga nanti kalau misalnya kita akan mengukur R3 ini tegangannya berapa, ya kita tinggal pasangkan dengan voltmeter. Nah, misalnya kita pasangkan di sini.
saya akan ukur tegangannya. Nah, kalau misalnya ini kurang pas, Anda bisa sesuaikan ya rangkaiannya sedemikian rupa agar lebih mudah dalam mengukur dan juga lebih rapi tampilan rangkaiannya. Misal Anda akan pasang di sini. Nah, di sini kita akan ukur nilai tegangan pada R3. Jangan lupa tegangan pada R3 kita pasangkan secara paralel alat ukurnya. Anda bebas menentukan plus minusnya ya. Misalnya di sini saya pasangkan plusnya di bawah, kemudian negatifnya di atas. Nah, kalaupun nanti tegangannya negatif, nah berarti itu nanti adalah kita terbalik dalam memasang voltmeternya. Misalnya di sini ada V3, ini adalah VR3, tegangan yang ada pada R3. Oke. Ini kita bisa lihat berapa besar tegangan yang mengalir pada R3 ini dengan cara klik jalankan. Nah, di sini muncul tegangan negatif 11,41. Nah, berarti tegangan positif seharusnya ada di atas dan tegangan negatif harusnya ada di bawah. Karena di sini tertampil adalah negatif 11,41. Silahkan nanti Anda bisa tuliskan di situ. Tuliskan tegangan positifnya saja ya. Berarti nanti silahkan di tabel itu Anda tuliskan VR3 sama dengan 11,41 volt. Dengan arus yang mengalirnya adalah 2,85 mA. Nah, begitu juga Anda lakukan untuk pengukuran di R1 maupun di R2. Kemudian silahkan nanti di screenshot hasil rangkaian Anda beserta pengukuran ini, pemasangan alat ukurnya, baik voltmeter maupun ampermeternya di bagian lampiran. Ya, kemudian silahkan juga Anda tambahkan dengan analisisnya menggunakan perhitungan sesuai dengan persamaan yang ada pada hukum Kirchhoff, baik Kirchhoff 1 maupun Kirchhoff 2. Nah, demikian untuk penjelasan pengantar praktik yang ke-12 ini, praktik rangkaian Kirchhoff. Semoga penjelasan ini bisa dipahami untuk praktik yang ke-12 ini. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa sampaikan melalui grup WA ataupun ditanyakan secara pribadi melalui pesan WA saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, mohon maaf. Selamat praktik dan selamat mengerjakan tugas laporannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.